Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'dna wa ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, khususnya para ikhwan akhwat santri SDN Iptek yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita bersyukur diberikan oleh Allah kemudahan hadir di majelis ilmu. Apalagi majelis kita akan membahas tentang sirah nabawi, kisah-kisah bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan perdana dan pembukaan, maka kita penting membahas ahammiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Kenapa kita ini belajar sirah nabawi ini? Karena penting sekali bagi kita yang ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui seluk-beluk hidup beliau. Tidak mungkin kalau kata sering mendengar itu tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Maka katanya dibahas tak kenal maka ta'arufan. Begitu. Kenali. Mengenali itu bagian dari menanamkan benih-benih kecintaan. Dan mencintai Rasul itu beda dengan mencintai yang lain. Beda kita mencintai dunia, beda dengan kita mencintai seseorang, apalagi itu diharamkan untuk kita cintai pada saat ini. Entah itu teman kuliah yang belum halal, gitu ya. Maka ikhwatal iman, ahammiyatus sirah an-nabawiyah, pentingnya kita belajar sirah nabawi ini. Kalau saya cukup mengambil dalam satu ayat dalam firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba Allah, kepada umatmu itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka berittiba'lah kepadaku, kata Rasul. Fattabi'uni, ikuti apa yang aku contohkan. Itu firman Allah begitu. Nabi suruh menyampaikan itu. Kalau kamu bisa berittiba kepadaku, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Maka salah satu cara mendapatkan cinta Allah itu cintai dulu Rasulnya. Maka kamu kalau mencintai kekasih seseorang, ya, kalau di dunia ini, ya, dengan arti kekasih yang dilarang agama, pacar misalkan, kamu cintai pacarnya orang, kamu dibenci sama pacarnya, kan gitu. Tapi cinta kita ini cintanya karena Allah. Maka mencintai Rasul itu hakikatnya adalah mencintai Allah dan akan mengundang cintanya Allah kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ayo ittiba kepada Rasulullah. Dan bagaimana kita mau ittiba kalau kita Nabi saja nggak kenal, nggak pernah banyak baca sirahnya. Maka yang akan kita sampaikan ini bukan dongeng, ini kisah. Dan kisah ini kalau Anda lihat pada surat Yusuf di ayat 111 di akhir itu, ada yang hafal? Akhir surat Yusuf disampaikan di situ bahwasannya kalau kita melihat kisahnya Nabi Yusuf di yang mana di dalam surat Yusuf itu, semua itu bisa menjadi ibrah. Jadi kalau bedanya kisah dengan dongeng itu, kalau dongeng itu belum tentu ada dan pasti bohong. Ampan pernah kalau masih kecil paling populer dongengnya apa? Kancil nyuri mentimun. Akhirnya tertanam dalam bawah sadarnya anak-anak itu, nek pinter iku nyolongan, bro. Gitu ya.
Akhirnya petani sengsara gitu di Indonesia, dicolongi terus sampai kancil itu. Akhirnya duit emaknya hilang, duit bapaknya hilang. Nanti efek dari dongeng sebelum tidur, kancil mencuri mentimu. Mulai saat ini kamu kalau punya anak nanti kisahnya ganti. Ya, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Yusuf, kisah anak soleh Nabi Ismail, gitu. Jangan dikasih cita dongeng-dongeng Superman, Batman, apa lagi? Spiderman. Akhirnya anak itu minta belikan baju yang ada topinya Spiderman, langsung dia ngene-ngene kok. Langsung manjat-manjat, waduh. Kenapa? Ya Anda salah ngasih cerita kayak gitu-gitu. Memberikan dongeng itu tidak harus Anda yang dongeng loh. Anda belikan kaset CD-nya kemudian di-setelin setiap hari, itu sama dengan menanamkan dongeng itu kepada diri anak kalian. Akhirnya kalau mau beli baju, bangga beli bajunya yang versi Batman sama Superman yang kurang sopan itu. Jadi Anda ini, kita harus cerdas sekarang parentingnya ya. Maka kisah-kisah ini yang kita butuhkan. Jangan seperti orang-orang yang tidak punya orang yang akan dikisahkan. Akhirnya ngarang-ngarang figur yang kuat, figur yang bisa terbang, padahal itu fiktif atau enggak? Fiktif lah, mana ada terbang pakai kiwir-kiwir saja. Akhirnya banyak juga yang terpengaruh. Kalau zaman saya dulu itu hanya pakai sarung terus ditaruh di sini terus terbang, wuh, begitu. Tapi sekarang saiki kini ono kabeh. Ya. Itu beli baju-baju ada es, terus celana dalamnya di luar apa di dalam? Allah alam itu. Celana luar kelihatan gitu. Yang sini hijau, sini kuning misalkan. Terus itu. Itu salah satu bentuk mencari figur yang dikarang-karang. Kita nggak usah lah. Kalau ingin mencari figur pemberani, nggak usah ngarang-ngarang seperti itu. Umat Islam banyak banget dalam hal apapun itu. Rasulullah itu orang yang pemberani kok. Rasulullah itu figur yang pantas dicontoh dalam segala bidang, dalam semua aspek kehidupannya. Mau Anda jadi presiden, contoh Rasul juga pernah kok jadi presiden ya. Madinah Al-Munawwarah, negara Islam pertama, ketika dipimpin oleh Rasul, mendengar namanya saja, pasukannya saja dikirim, dredeg itu musuhnya. Ya. Dahsyat. Nabi itu juga menjadi kepala rumah tangga. Maka gak bisa kamu kalau hanya mencontoh Nabi Isa. Maka disempurnakanlah agama samawi dengan Islam. Karena Nabi Isa belum pernah menikah. Tidak mungkin kamu bikin seminar. Mari kita mencontoh parenting Nabi Isa alaihi salam. Bisa? Siapa istrinya, siapa anaknya. Nah, kalau Nabi sudah jelas. Istri beliau banyak. Jadi kamu jangan ngasih tanda kutip terus dikasih garis banyaknya ini Pak yang mau contoh gitu ya. Tapi adilnya mana? Kemudian urgensinya mana? Titik Anda pilih itu seperti apa? Sehingga nanti ada sunnah-sunnah yang tidak boleh Anda contoh. Contohnya adalah menikah lebih dari 4. Gak boleh. Itu khusus Rasulullah. Maka ikhwatal iman, kembali kepada ayat yang saya sampaikan tadi. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kalau kita hanya mengaku cinta kepada Allah itu bisa gampang banyak. Kamu cinta gak sama Allah? Cinta banget lah katanya, tapi gak pernah ngaji. Gitu loh. Kamu cinta sama Allah? Wah, setiap HP saya itu loh, wallpapernya Allah. Terus apa itu? Baju saya itu ada tulisnya Allah. Gandul kunci saya Allah semua pokoknya. Gak ada yang gak Allah gitu. Tapi nek kesanduk miso. Gak cocok Mas. Gak cocok. Apa yang kau cintai biasa kau sebutkan gitu loh. Kesanduk ya Allah begitu. Miso. Asune tonggone diceluk-celuk. Ya, gak cocok berarti ya. Maka kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, ayo ittiba kepada Rasul. Setelah saya renung-renungkan, betul juga ini, betul banget nih ayat nih. Bagaimana kita gak dicintai Allah? Kalau kita bangun tidur sampai tidur lagi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung kita akan berzikir kepada Allah.
Coba, setiap kamu itu melakukan aktivitas, setiap kamu melakukan hal-hal walaupun itu menurut kalian remeh, kalau Anda mau mencontoh Nabi, ada doanya apa enggak? Ada. Sampai caranya pun dikasih tahu. Makanya kalau sampean mau ngelamar akhwat, udah mau dilamar, terus Anda sewa bin, terus mau dilamar, kok pas minum pakai tangan kiri? Gak jadi, ulang. Pakai tangan kiri itu minumnya, ulang. Kenapa? Bukan madrasah terbaik untuk anak-anak kalian. Setuju? Hati-hati Mutiara. Ya. Pas mau dilamar, minum pakai tangan kiri, makan es krim, jalan-jalan, ya. Ini calonnya. Ulang. Gitu. Atau Anda cowok pakainya baju takwa, tapi tatoan sininya. Sini bentuk naga. Jangan diterima. Tapi klarifikasi dulu, takutnya tompel. Mas tatoan ya? Oh, enggak, ini tompel ini. Ini emang bentuknya naga tompel saya. Jangan seudon dulu. Soalnya pakaiannya sudah baju takwa gitu. Beda kalau pakainya baju suwek-suwek gitu ya. Kalau sepatu suwek sih nggak apa-apa, apalagi kaos kaki gitu. Mungkin memang nggak punya duit gitu. Tapi kalau biasanya celana suwek-suwek sampai sini itu perlu dipertanyakan. Masa ibu sampai bablas nang pikang-pikang ini kan? Kayak insya Allah ya. Paling lututnya. Baik, teman-teman jemaah sekalian. Maka penting di sini untuk menggapai cinta Allah, ittiba' Rasul. Apa yang saya perhatikan tadi? Anda mau makan, ingat Rasul. Maka baca doa makannya. Gimana doa makannya? Allahumma, bareng-bareng nanti pas gak hafal. 1, 2, 3. Allahumma razaqtana. Mau makan aja ingat Rasul, langsung baca doa, ingat Allah otomatis. Gitu ya. Mau masuk WC, pagi kan mesti kamu kan antri di sini. Antri sampai nggak sempat dibersihin nih. Saking seringnya full Pak, full. Jadi mau dibersihin susah Pak, karena full terus ya. Gitu alasannya kok. Langsung. Gimana cara masuknya? Baca doa bareng-bareng. Nek gak lulus, santri dipecat. 1, 2, 3. Khubthi. Langsung ingat Allah lagi. Mau masuk WC aja karena ingat sama Rasul, cinta sama Rasul, ittiba sama Rasul, otomatis ingat sama Allah. Katanya, ya Allah, aku berlindung dari setan perempuan, dari setan laki-laki. Ada yang mengartikan kotoran-kotoran yang ada di situ, tapi ada yang mengartikan juga setan laki dan setan perempuan. Biar antrinya nggak lama-lama di WC itu. Kalau Anda lupa nggak berlindung, selain mandi ada aja yang dikeramasi itu. Keramas ngisor, keramas dupur, keramas. Oh, boy, suwe nih rek. Jadi, sita pas enak kon iki dodok-dodok ta. Nah, maca donga, insyaallah godaan itu hilang. Gitu ya. Terus keluarnya, ingat Rasul lagi. Berarti bagaimana doanya? Alhamdulillah, bareng-bareng yang keras. Alhamdulillah. Sing muni mek separo. Sing liyane lega. Sing parah iku alhamdulillah amana wa sakona. Mari mangan dah. Lupa Pak ya ini. Yang jujur, iya Pak, nasi bungkus. Biar gak ketahuan Pak, soalnya ini nasi spesial Pak. Makanya saya makan di dalam. Oh ya wis karo. Sing soro ahya wa amut iku. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut masuk WC niku. Akhirnya kesuwen. Keturun nang jero baca doa tidur. Itu hal remeh khotal iman. Tapi kalau panjenengan antum semua ini perhatikan itu, saya masih ingat betul katanya Habib Umar bin Hafid, salah seorang ulama internasional yang sangat dicintai, dan beliau adalah mudir di Darul Mustafa Hadramaut di Tarim. Beliau berpesan ketika kita ikut daurah 40 hari di Darul Mustafa waktu itu. Kalau kalian mengikuti sunnah nabimu itu, walaupun hanya urusan masuk WC, keluar WC, itu saja kamu ikuti dengan cintamu kepada
Rasul, maka akan timbul di wajahmu itu nur-nur, cahaya-cahaya. Oh, jangankan itu, kamu wudhu saja dengan mengikuti sunnahnya Nabi, betul-betul ya diikuti. Bukan hanya formalitas, apalagi kesusu cepak kaya bebek ngono. Sikile ngono kok mari, tangane wis ngene dak. Ah, kok gak dapet muhajjalin itu kan kalau bakso sampai sini, isbaghul wudu. Itu nanti cahayanya kelihatan itu. Itu. Sampai-sampai beliau itu mengatakan aku rindu sama saudara-saudaraku. Katanya sahabat gimana? Loh, kan ada kami ya Rasul. Oh, antum ini ashabi, bukan saudaraku. Tapi gak pernah ketemu, tapi nanti kelihatan. Dari mana? Dari cahaya. Cahaya-cahaya yang dia gunakan ketika dia wudu, akhirnya timbullah cahaya di situ. Ya, maka ikhwatal iman, ayo kalau kita mau belajar sirah, ditata niatnya. Saya ini belajar tujuannya untuk apa? Satu, mengenal fahmu syakhsiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu nabi. Nabi itu jangan kamu samakan dengan orang biasa. Sehebat-hebatnya kiai itu masih kalah sama nabi. Ya. Kemudian ikhwatal iman, yang perlu kita perhatikan, setiap yang Rasul lakukan itu layak untuk dicontoh. Orang hebat mana yang mana setiap perlakuannya atau tingkah lakunya bisa dicontoh? Ya hanya Rasul. Dan mencontohnya dapat pahala. Walaupun dalam urusan penampilan. Jangan jenggoten, jangan salah niat. Kenapa itu kok jenggoten Mas? Aduh Pak, biar keren. Lu salah niat, gak dapat pahala ya. Karena ulama usul itu berbeda pendapat. Apakah ketika mencontoh Nabi dalam urusan jibilli, dalam urusan keseharian, kemanusiaan yang pasti dilakukan oleh dia mendapatkan pahala atau tidak, otomatis atau tidak? Ada yang mengatakan harus niat. Karena hakikat misalkan pakai gamis itu nutup aurat gitu. Tapi kalau Anda pakai gamisnya, saya pingin kayak Nabi Pak. Nah gitu ya. Itu dapat pahala. Ada yang mengatakan seperti itu. Jenggoten ini, kalau Anda cuma pingin niru Pepi, ya kamu gak dapat sunnah Nabi gitu. Terus jenggoten Nabi terus dikepang loro cik 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 cik, atau siji dikepang gitu. Keren banget Mas jenggoten Mas. Tiru siapa? Pepi bro. Dia wis kan jaluk syafaat nang Pepi meneh. Kadek jaluk syafaat nang Nabi sampean. Minta syafaat sama Pepi itu. Karena kamu sudah mencontoh gayai Pepi. Gitu. Terus celonanya diketoki. Jika serimbet Pak. Loh salah. Saya ikut hadis Nabi Pak begini, gitu. Ya, setiap sesuatu itu yang kamu lakukan, saya dulu contohnya nggak suka kurma saya. Kurma itu enak saya. Akhirnya seiring dengan belajar waktu di Yaman dulu, saya mendengar, oh ternyata kurma itu adalah kesukaan Nabi, gitu. Maka mencintai, menyukai apa yang disukai Nabi itu adalah bentuk dari kecintaan. Kayak arek-arek iki lho. Saya ingin ngefan ambek seseorang. Lah gayae padha ambek deh. Saya pernah anak aliyah itu, aliyah ini bukan SMA, SMK, ya. Rambutnya iku sok ngene. Iso ono jalane tumo sing gaya rutris iku. Aku takok oke. Niru sapa iku? Mosok niru Nabi pasti gak. Tak panggil. Mas, sampean gaya rambut niru siapa? Nabi utawa CR7 Ronaldo nek Ronaldo rodok pantes ganteng sugih terkenal kenapa ya? Nah ini repot cek merenung dhewe ae nek jero ati nek ngomong gak enak iku wis gak ganteng gak terkenal kan model jangan gitu. Udah jurusan aliyah itu adalah SMA keagamaan, gaya rambutnya modelnya kayak ngono. Gak cocok aja itu. Ya, teman-teman ya. Maka kamu setiap kita ini melakukan sesuatu, baik itu penampilan, mencintai apa yang dicintai oleh seorang itu bagian dari kecintaan kepada seorang tersebut. Maka sejak tahu itu ya, saya berusaha untuk suka kurma. Seneng kurma. Akhirnya kalau teman Arab saya itu bawa terutop kurma tuh seneng kan. Lama-lama sudah seneng sampai di sini gak ada yang belikan, repot ya. Kalau di sana kan banyak gratisan gitu ya.
Di sini mahal loh. Mau kurma yang bagus, bukan kurma yang tembakan. Itu sekilo bisa 400.000. Saya hitung-hitungan tuh. Mau niru gaya hidupnya Nabi, sarapan kurma 7 butir setiap hari di pagi hari di waktu sarapan itu, yang dikatakan bisa menghindarkan diri kita dari sihir. Setelah saya hitung-hitung, ketemunya adalah satu biji kurmanya yang bagus itu bisa 3.000 atau 5.000 nanti kalau yang bagus banget. Kalau beli ajwa yang bagus banget, bisa sekilo 1 juta. Ya. Kalau yang sedengan aja bisa sekilonya 400.000. Coba dihitung berapa itu per bijinya. Kalau saya mau sarapan rutop yang agak kisir-kisir, yang agak kuning, yang seratnya bagus itu. Ketemunya 3.000 bi. Berarti kalau 7 kali 3 21.000. Boh, iki nek mangan pecel nek warung emak iku muntah-muntah. Yakin. Pak, saya beli pecel, Pak, 21.000. Diake-ake. Wah, apalagi ini, Mas? Tambah ini, Pak. Tambah ini. Gak entek sampai melengek. Akhirnya saya urungkan niat itu karena terbentur ekonomi, gitu ya. Tapi suatu saat lah kalau duit wis kono seri ini kita ikuti. Saya kisah seri ini kisah metu ngono ya. Repot iki. Pemane wis rupiah wis 15.000 iki. Sudah nyampe apa belum ini? Sudah ya, alhamdulillah, meroket berarti. Alhamdulillah. Syukur ya apa adanya ya. Yakin kita punya Allah, katanya Erdogan ini ya. Katanya Erdogan itu. Ya. Dan kita juga harus minimal itu tahu lah. Oh, bertauhid itu kayak gitulah ya. Jangan terlalu was-was. Ya cukup galau saja. Ya. Terus gimana, Pak? Ya simbo garepmu. Anda lebih dewasa. Baik, terima jemaah sekalian, fahmu syahsiatur Rasul dalam artian kalau kita ingin mencintai Rasul itu yang totalitas, jangan separuh-separuh. Kalau sudah mencintai Nabi itu usahakan totalitas. Kalau Anda mencontohnya kemudian Anda ini masih separuh-separuh, saya khawatir nanti sampean nggak istiqomah. Ya memang untuk totalitas itu berat ya, butuh proses. Jadi biasakan dari hal yang terkecil gitu loh. Karena banyak